Selamat pagi teman-teman. MT Journey Inspiration of Life pagi ini hadir kembali di depan teman-teman gitu. Hari ini saya pengen coba sharingkan masalah uh, menang dengan bersorak di atas ranjang. Maksudnya kita masih ada di dalam rumah, bahkan ada di atas ranjang. Tapi Tuhan sudah jamin akan kemenangan untuk kita gitu. Nah ini saya coba jelaskan, sharingkan ke teman-teman. Siapa tahu bisa lebih ketangkap maksudnya kenapa kok bisanya menang padahal belum berperang gitu. Firman ajarkan agar kita bersorak-sorai dan bersukacita sebelum kita dapatkan kemenangan. Nah ini bagi orang dunia mungkin dianggap aneh gitu ya. Pada umumnya kan seperti itu. Kalau kita mau perang dan menang, ya otomatis kita harus langsung perang gitu, langsung menang gitu. Tapi di dalam Tuhan ada jaminan bahwa kita diam selama kita diam di dalam Tuhan, selama kita bergelut dengan Tuhan, selama kita belajar terus-menerus mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan berani melakukan firman Tuhan, itu sudah ada satu jaminan dari Tuhan, ya kita akan menang gitu. Meskipun dalam kondisi kita belum fight gitu, kita belum berperang gitu. Memang kedengarannya atau terlihat memang irasional gitu ya, aneh. Kenapa kok belum apa-apa bisa menang gitu. Ya itu Tuhan itu irasional, Tuhan itu menggunakan power supranatural Tuhan gitu, sehingga waktu kita melakukan firman Tuhan, dalam arti kata kita terus menerus belajar mengenal firman Tuhan, belajar mencari, merenungi firman Tuhan siang dan malam, itu secara alam roh itu Tuhan bekerja untuk kita gitu. Jadi kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dan aturkan. Nah, otomatis Tuhan akan melakukan apa yang biasanya kita lakukan. Jadi seperti apa? Tukeran gitu ya, gantian gitu, ditukar gitu. Nah, itu Tuhan menghendaki seperti itu. Kalau di pola pikir saya, ya seharusnya lebih berani kita bertukar dengan kerja Tuhan gitu. Kita kerja seperti yang Tuhan perintahkan dan aturkan, sebaliknya Tuhan katanya akan menggantikan kita mengerjakan bagian kita. Ya sebenarnya rasionalnya ya pasti lebih enak kalau Tuhan ngerjain bagian kita daripada kita yang mengerjakan. Kenapa? Loh Tuhan kan memang maha kuasa, berarti apapun juga Tuhan bisa bikin jadi benar gitu. Yang salah pun jadi benar, yang pelan jadi cepat, yang kecil jadi besar, yang ya itu semua jika Tuhan yang mengerjakan ya pasti lebih baik dibanding dengan kita lah, jauh sekali gitu. Nah, mengapa Tuhan mengajarkan melalui firman-Nya seperti ini gitu? Kok aneh, kenapa Tuhan kok ajarin kita suruh diam saja, kita bahkan masih ada di atas ranjang juga Tuhan berperang untuk kita gitu. Nah sebenarnya Tuhan mengajarkan firman seperti ini dengan maksud kan agar manusia tahu jika janji Tuhan di dalam firman itu adalah nyata gitu. Jadi ini proof gitu ya, pembuktian dari Tuhan bahwa coba Anda tidak melakukan apa-apa, teman tidak melakukan apa-apa, tapi bisa terjadi. Nah kalau bukan Tuhan siapa gitu. Nah kalau Tuhan tidak peringatkan dulu dalam firman-Nya bahwa ada firman yang mengatakan menang dapat kemenangan, kita dalam kondisi berdiam masih ada di ranjang, di rumah gitu. Tanpa ada firman seperti ini, kita akan selalu berpikir bahwa kemenangan itu adalah kita sendiri, kita yang melakukan gitu. Nah ini yang Tuhan nggak mau gitu. Tuhan tidak mau apabila kita terus-menerus dalam posisi pengertian seperti itu gitu. Nanti kapan gitu bisa kita andalkan Tuhannya? Jadi
tuh dari kacamata Tuhan, Tuhan inginkan kita diam saja sudah, nanti Tuhan yang kerjakan gitu. Jadi janji-janji Tuhan itu nyata gitu, bukan karena perbuatan kita, tapi karena memang perbuatan Tuhan gitu. Kedua, tidak perlu andalkan pikiran dan perasaan serta kekuatan diri kita sendiri. Jadi Tuhan ingin buktikan juga bahwa tanpa kita terlalu ngoyo gitu, ngotot dengan pikiran kita sendiri, bertahan dengan perasaan kita, feeling kita seperti ini loh, feeling kita seperti itu loh, bahkan sampai ngandalkan gitu, kerja keras siang malam tidak keruan gitu. Ya tidak perlu gitu, tidak perlu kita harus seperti itu. Ya Tuhan pengen kita andalkan Tuhan, jangan andalkan diri kita sendiri. Nanti biar Tuhan yang bergerak gitu, Tuhan yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kita. Dan kita kan tetap bukan kita berdiam diri dalam arti kata terus nganggur, malas-malasan, bukan gitu. Kita berdiam diri dalam arti kata kita ngoyo mesti melakukan aktiviti operasional kita sampai berkeringat darah gitu. Ya kita kerja normal saja seperti biasa, tapi kita juga harus mencari dan mengenal gitu, merenungi pengertian firman Tuhan. Yaitu bekerja buat Tuhan itu adalah kategori kerja. Alam roh itu menyatakan bahwa itu loh kerja gitu. Jadi beda kerja antara duniawi dengan rohani, kan beda gitu. Nah, yang ketiga, sebenarnya untuk menang dari sisi Tuhan, dari sisi rohani gitu, ya Tuhan cuman butuh orang itu menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, itu semua yang ada di firman Tuhan gitu. Tidak bisa kita menginginkan sesuatu yang di luar dari yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sudah perintahkan, yang Tuhan sudah peraturkan gitu. Jadi semua itu yang Tuhan janji kemenangan itu adalah janji yang ada di dalam firman-Nya. Kalau yang di luar firman-Nya Tuhan tidak pernah janji gitu. Jadi kita yang penting kenal firman-Nya, kita hidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita. Tuhan bilang kita pasti menang gitu. Jadi jangan sampai kita mau menang tapi kita tidak mengenal firman dan kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam keseharian hidup kita gitu. Ya nggak bakal menang gitu, itu pasti nggak menang, apalagi berdiam gitu, berdiam tidak melakukan apa-apa, ya pasti kalah sama orang dunia. Jadi kalau orang rohani mau menang ya berarti berdiam diri di kaki Tuhan, dalam arti kata tadi mengenal, belajar mengerti, belajar berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kerja normal saja gitu, tidak perlu harus berkeringat darah, normal saja. Kalau orang dunia kan beda gitu, harus berkeringat darah karena dia mengandalkan diri sendiri, ya akhirnya tidak ada jaminan kemenangan. Ya ada gitu, yang menang ada, tapi biasanya sampai berapa lama gitu orang dunia bisa bertahan untuk menang, sedangkan kita hidup kan 70-80 tahun. Apa iya kita kalau orang dunia itu bisa bertahan sampai 70-80, bahkan Tuhan ingetin lagi, bukan cuma 70-80 di umur kita, tapi juga ada sambungannya dengan keturunan kita, keturunan kedua dan ketiga kita gitu. Berarti apa kita tahan gitu kalau kita mengandalkan diri kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa perintah dan peraturan yang jelas dari Tuhan gitu, kita asal jalan aja setiap saat. Ya kalaupun kita tahan di generasi kita gitu, turunan satu kita, lah bagaimana yang melanjutkan di turunan duanya, bahkan bagaimana yang melanjutkan turunan tiganya. Jadi Tuhan itu kita terhadap anak kita itu kena masih nyambung gitu. Nah anak kita terhadap cucu kita juga masih nyambung gitu. Nah ini yang ukuran Tuhan itu kan seperti itu. Apakah memang kita kuat gitu jika tidak mengandalkan Tuhan sampai kita generasi satunya ke anak-anak kita generasi duanya dan nyambung lagi ke cucu-cucu kita generasi tiganya. Rasanya satu saat jebol gitu, karena memang berdirinya, kalau ibarat Tuhan bilang kayak bangun rumah itu karena nggak ada pondasinya gitu. Jadi asal bangun aja, bangunnya kerasa cepat gitu, tapi begitu nanti ada musibah ya pasti rumahnya ambruk gitu.
Nah ini yang Tuhan nggak mau gitu, nggak mau terjadi seperti itu. Demi menuai kemenangan, maka kita harus buktikan dalam tindakan nyata, yaitu dengan kita berpasrah dan rendahkan diri serta percaya. Cara kerja mencapai kemenangan harus dengan melakukan perintah dan peraturan firman-Nya gitu. Jadi di dalam Tuhan itu karena kita mengandalkan Tuhan, kita berarti mulai sadar bahwa yang kekuatan itu bukan di kita tapi ada di Tuhan. Nah, dengan seperti itu butuh keyakinan, butuh pasrah gitu, butuh iman untuk kita berserah ke Tuhan. Nah, karena kita tidak melakukan apa-apa, ya otomatis kita harus merendahkan diri di depan Tuhan gitu. Ya bagaimana yang memang kita tidak seperti orang dunia pada umumnya, kita tidak melakukan gerakan yang maksimal gitu. Kan tidak. Berarti ya kita harus rendah diri bahwa memang berpasrah dan rendah diri di depan Tuhan itu, karena memang kita mengharapkan bahwa Tuhan yang mengerjakan bagian kita gitu. Dan percaya, beriman bahwa kita janji Tuhan itu ya dan amin gitu. Jadi apa yang Tuhan udah tulis dalam firman-Nya ya pasti terjadi. Nah ini kita butuh kepasrahan, kita butuh rendah hati, bahkan kita mungkin juga butuh takut Tuhan. Ya kita juga harus beriman, percaya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan dan apa yang kita pasrahkan terhadap Tuhan, ya itu dapat dituai gitu kemenangannya gitu. Dan saat kita melakukan firman-Nya, kita akan dapatkan banyak masalah. Jadi melakukan firman itu bukan berarti terus masalah tidak ada gitu. Ya, dan kita waktu melakukan firman itu masalahnya banyak gitu. Bahkan mungkin lebih banyak gitu daripada masalah-masalah orang dunia. Kenapa? Karena kalau orang dunia itu kan segala macam cara dihalalkan gitu. Tapi kalau orang rohani yang ikut Tuhan kan tidak, ada hal-hal tertentu yang memang tidak boleh gitu, tidak boleh kita lakukan. Nah hal ini yang akan menyebabkan kita jadi akhirnya lebih banyak bermasalah dibanding dengan orang-orang dunia gitu. Karena orang dunia yang tadi dikatakan segala macam cara dihalalkan. Nah cuman orang dunia tidak ingat gitu bahwa kalau masalah-masalah orang rohani lebih banyak daripada orang dunia juga nggak ada masalah selama orang rohani hidup di dalam jalannya perintah dan peraturan Tuhan di firman-Nya dan juga melibatkan roh Tuhan dalam keseharian hidupnya orang rohani tersebut. Ya otomatis masalah-masalah yang lebih banyak daripada orang dunia ini akan digantikan oleh Tuhan menjadi rintangan gitu. Kalau rintangan itu kan bukan masalah gitu. Rintangan itu adalah masalah yang kita akan hadapi dan kita lalui gitu. Nah itu kan rintangan seperti itu. Kalau masalah kan umumnya masalahnya kecil kita masih bisa lalui, masalahnya sedang kita udah setengah berhenti, masalahnya besar kita udah hands up gitu, kita berhenti. Tapi kalau bicara masalah kecil, sedang, besar, kita bersama firman dan roh Tuhan itu akan menjadi rintangan. Nah rintangan ini nanti masalah ini akan berubah jadi rintangan kecil, rintangan sedang, rintangan besar gitu. Dan buat Tuhan ya tidak ada bedanya gitu. Semua rintangan buat Tuhan mudah-mudah saja. Mau rintangan kecil, sedang atau besar buat Tuhan sama. Tuhan nggak punya ukuran kok. Jadi Tuhan itu nggak kesulitan gitu, nggak kesulitan ngatasi masalah yang rintangan besar. Sepertinya Tuhan lebih capek gitu dibanding sedang atau kecil. Buat Tuhan mudah semua kok, nggak ada ukuran itunya gitu. Jadi saya ingatkan bahwa hidup bersama Tuhan itu bukan berarti masalah tidak ada. Masalah jadi makin banyak mungkin dibanding masalah orang dunia, karena tadi saya katakan segala macam cara dihalalkan oleh orang dunia. Sedangkan orang rohani kan tidak ada batas-batas yang memang Tuhan tidak izinkan, yang tidak kita lakukan. Otomatis masalah jadi makin banyak. Tapi tidak problem gitu, masalah itu banyak tidak masalah, karena masalah itu akan dirubah sama Tuhan menjadi rintangan gitu.
Jadi kita nggak usah khawatir seberapa besar, seberapa banyak masalah-masalah kita selama kita dalam firman dan hidupkan roh Tuhan di dalam keseharian kita. Semua masalah-masalah itu akan menjadi sirna gitu, akan berubah menjadi rintangan-rintangan saja. Nah, rintangan ini kalau kita tetap ada di jalan firman Tuhan dan bersama roh Tuhan, rintangan itu pasti gitu Tuhan jamin dapat terlalui, dapat teratasi semua gitu. Pagi ini mungkin saya sharingkan seperti ini teman-teman. Jadi kenapa di firman Tuhan ada istilah kita bisa menang padahal kita masih berdiam, belum bergerak. Kita masih ada di dalam rumah. Bahkan di firman dijelaskan bahwa kita masih ada di atas ranjang, masih di tempat tidur gitu. Jadi kita kan belum melangkah turun dari ranjang aja belum kok udah menang gitu. Nah, itu banyak teman-teman yang belum mengerti cara kerja Tuhan memang seperti itu gitu. Mudah-mudahan sharing saya pagi ini bisa ditangkap maksudnya dan bisa dimengerti serta jadi jawaban gitu, jawaban pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di pikiran teman-teman gitu. Dan apabila ini dianggap benar, tolong teman-teman coba sharingkan kembali ke teman-teman atau keluarga yang lain supaya kita bisa dimenangkan oleh Tuhan gitu, oleh bantuan Tuhan. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia ini kalah gitu. Sayang akhirnya apa yang Tuhan inginkan kita sukses duniawi ini tidak terjadi gitu. Jadi tetap prinsipnya Tuhan pengen seolah-olah harus ada keselamatan dulu, keselamatan rohani yang terjadi dalam kita, dan nanti kesuksesan duniawi pasti akan ngikuti, otomatis akan ngikuti gitu. Tuhan istilahkan nanti Tuhan tambahkan kok. Tuhan tahu kok kebutuhan orang kita yang belajar benar itu tahu gitu bahwa di dunia butuh apa Tuhan tuh tahu. Yang penting Tuhan tidak izinkan kita dikuasai oleh duniawi tadi gitu. Ya kita harus jadi yang setir dunianya, jangan duniawi yang setir kita, nanti kacau semua gitu. Oke teman-teman, mungkin pagi ini saya sharing seperti ini, dan apabila Tuhan gerakan saya, ya saya tetap akan coba sharingkan apa yang saya alami dalam hidup dan saya saksikan untuk teman-teman. Dan saya juga harapkan teman-teman juga mulai juga bisa menyaksikan hidup bersama Tuhan pribadi masing-masing teman, agar bisa jadi support buat teman-teman yang lain atau keluarga yang lain bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, sehingga kita butuh Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita butuh firman-Nya, kita juga harus hidupkan roh Tuhan-Nya. Ini semua harus kita lakukan gitu. Oke teman-teman, mungkin pagi ini cukup begini dulu. See you. Bye-bye.